Soal nomor 6, banyaknya triple bilangan bulat non-negatif A, B, C, sehingga A kuadrat tambah 2 pangkat B sama dengan C faktorial adalah. Untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, biasanya kita mencoba kasus-kasus kecil ya. A, B, C-nya kasus-kasus kecil, mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi tentu kita tidak mungkin mencoba semua kasus, semua bilangan A, B, C, dari 0 sampai tak hingga. Itu tidak mungkin. Berarti kita harus melakukan bonding, pembatasan kasus. Ya, dengan cara kita buktikan bahwa untuk nilai tertentu ke atas dia tidak memenuhi lagi. Biasanya bentuk seperti ini kita lakukan bondingnya itu di C faktorial. Dengan cara memanfaatkan sifat modulo. Jadi kalau ruas kiri ini kita bisa buktikan bahwa setiap pasangan A, B berapapun, dia tidak habis dibagi dengan bilangan tertentu, katakan bilangan itu adalah K, maka kita bisa katakan C-nya tidak boleh K ke atas. Contoh, kalau A kuadrat tambah 2 pangkat B tidak habis dibagi 13 untuk setiap pasangan A, B berapapun yang bulat non negatif, maka kita bisa katakan C-nya tidak mungkin 13 ke atas. Berarti tidak mungkin 13 faktorial, 14 faktorial, 15 faktorial. Kenapa? Karena kalau dia 13 faktorial, 14 faktorial, 15 faktorial, dan seterusnya, di situ ada faktor 13. Padahal ruas kiri tadi kan tidak habis dibagi 13 untuk setiap pasangan A, B yang bulat non negatif. Nah, maka C-nya terbatas dari 0 sampai 12. Oke, berdasarkan itu kita coba cek ya, ruas kiri ini bilangan berapa sih yang tidak habis membagi ruas kiri ini untuk sembarang atau setiap pasangan AB. Kalau kita lihat, yang kiri ini bisa habis dibagi dua ya, ketika A-nya 0, B-nya 1. Bagaimana dengan 3? Bisa juga ya, ketika A1, B1. Bagaimana dengan 4? Apakah ruas kiri ini ada kemungkinan bisa dibagi 4? Bisa ya, ketika A0, B2. Dibagi 5 bisa juga ketika A1, B-nya 2. Dibagi 6 juga bisa ya ketika A2, B1. Nah, sekarang bagaimana dengan 7? Apakah ruas kiri ada kemungkinan bisa dibagi 7? Atau jangan-jangan mau berapapun pasangan, mau berapapun A dan B-nya yang bulat non-negatif, ruas kiri selalu tidak habis dibagi 7. Kalau kita cek kasus-kasus kecil, memang nampak mau berapapun A, B yang kita buat, ruas kiri ini tidak habis dibagi 7. Tetapi itu tidak menjamin bahwa ruas kiri ini tidak habis dibagi 7. Tentu kita harus buat suatu bukti. Ya, kita coba buktikan dulu ya bahwa ruas kiri ini tidak habis dibagi 7. Nah, kita coba buktikan ruas kiri itu tidak habis dibagi 7. Setiap bilangan itu berdasarkan sisa pembagiannya dengan 7 bisa dibagi 7 kelompok ya. Ada yang habis dibagi 7, sisa 1 dibagi 7, sisa 2 bagi 7, sisa 3, 4, 5, 6, dan 4, 5, 6 dibagi 7 ya. Jadi ada 7 kelompok. Untuk yang habis dibagi 7 kita sebut 7K bentuknya. Kalau sisa 1 bagi 7 berarti bentuknya 7K plus 1. Sisa 2 dibagi 7, 7K plus 2. Sisa 3 bagi 7, 7K plus 3. Lalu 7K plus 4, 7K plus 5, 7K plus 6. Jadi setiap bilangan itu pasti masuk ke salah satu kelompok ini. Baik, kalau kita misalkan A-nya 7K, maka A pangkat 2-nya 49K pangkat 2. Tentu ini habis dibagi 7. Berarti kita katakan A kuadrat kongruen dengan 0 modulo 7. Selanjutnya, kalau A-nya bentuknya 7K plus 1, maka A kuadratnya, ya kita kuadratkan saja ini, dapat 49K kuadrat tambah 14K tambah 1. Karena ini dan ini habis dibagi 7, berarti ini kongruen dengan 1 modulo 7. Ya, dibagi 7 sisa 1. Kalau A-nya berbentuk 7K plus 2, berarti A kuadratnya kita kuadratkan ini dapatnya 49K kuadrat ditambah 28K ditambah 4.
Karena ini dan ini habis bagi 7, berarti ini kongruen dengan 4 modulo 7. Kalau A-nya berbentuk 7K tambah 3, maka A kuadratnya menjadi 49. K kuadrat tambah 28K tambah 9. Ini dengan ini habis bagi 7. Ya. Sorry, ini bukan 28, tapi 2 kali 3 kali 7, 42. Ini habis dibagi 7, berarti 9 dibagi 7, sisa 1. Kongruen dengan 1 modulo 7. Kalau A-nya berbentuk 7K tambah 4, di A kuadrat 49K kuadrat ditambah 56K ditambah 4 pangkat 2, 16. Kongruen dengan ini habis bagi 7, 16 bagi 7 sisa 2. 2 modulo 7. Kalau A-nya berbentuk 7K tambah 5, maka A kuadratnya 49K kuadrat ditambah 70K ditambah 25. Ini dengan ini habis bagi 7, 25 bagi 7 sisa 4. Kongruen dengan 4 modulo 7. Dan kalau A-nya 7K tambah 6, dikuadratkan menjadi 49K kuadrat ditambah 84K ditambah 36. Ini habis bagi 7, 36 bagi 7, sisa 1. Ya, berarti setiap bilangan itu kalau dipangkatkan 2, sisa pembagian dengan 7 itu 0, 1, 2, atau 4. Perhatikan bahwa supaya ruas kiri habis dibagi 7, maka 2 pangkat B sisa pembagian 2 pangkat B dengan 7 ditambah sisa pembagian A pangkat 2 dengan 7 itu harus 7 atau 0. Nah, pokoknya dia habis dibagi 7. Kalau itu tidak terjadi, maka ruas kiri tidak habis dibagi 7. Sekarang coba kita selidiki. Kalau 2 pangkat itu dibagi 7 sisa-sisa berapa saja. Kalau 2 pangkat 0 kan 1. 1 itu adalah kongruen dengan 1 modulo 7. Kalau 2 pangkat 1 itu 2. Berarti ini kongruen dengan 2 modulo 7. 2 pangkat 2 itu 4. 4 itu kongruen dengan 4 modulo 7. 2 pangkat 3 itu 8. 8 bagi 7 kan sisa 1. Berarti ini kongruen dengan 1 modulo 7. Kalau kita lanjut terus, 2 pangkat 4 itu 16. 16 dibagi 7, sisanya 2. Berarti 2 modulo 7. Kalau 2 pangkat 5, 32. 32 bagi 7, sisanya 4. Ya ternyata ini berulang di 124, 124. Dan kalau kita teruskan seperti itu. Berarti 2 pangkat B itu kalau dibagi 7, sisanya kemungkinannya 1, 2, atau 4. Berarti 2 pangkat B kongruen dengan 1 atau 2 atau 4 modulo 7. Padahal supaya A kuadrat tambah 2 pangkat B habis dibagi 7 untuk kasus yang pertama ini, yang 0 modulo 7, 2 pangkat B-nya harus 0 modulo 7. Padahal 2 pangkat B tidak bisa 0 modulo 7. Maka untuk kasus ini tidak mungkin jumlahnya habis dibagi 7. Untuk kasus A kuadratnya yang ini 1 modulo 7, ini ada 3. Maka 2 pangkat B-nya harus 6 modulo 7. Padahal 2 pangkat B tidak bisa 6 modulo 7. Berarti untuk kasus A kuadratnya 1 modulo 7, tidak mungkin total A kuadrat tambah 2 pangkat B-nya habis dibagi 7. Untuk kasus 2 modulo 7, A kuadratnya 2 modulo 7, maka 2 pangkat B-nya harus 5 modulo 7. Ya, biar jumlah ini kelipatan 7. Padahal 2 pangkat B tidak bisa 5 modulo 7. Itu juga tidak bisa. Terakhir, untuk kasus A kuadratnya yang 4 modulo 7, kalau A kuadrat 4 modulo 7, maka 2 pangkat B harus 3 modulo 7. Biar habis dibagi 7. Padahal 2 pangkat B tidak bisa 3 modulo 7. Artinya, tidak ada kasus atau pasangan AB yang membuat ini kelipatan 7. Sehingga kita bisa katakan 7 tidak habis membagi A kuadrat tambah 2 pangkat B. Ya, untuk setiap AB bilangan bulat non negatif. Berarti kalau begitu
C-nya tidak boleh 7 ke atas. Karena kalau C 7 ke atas akan ada faktor 7 di situ. Ya, sehingga C-nya yang boleh adalah 6 ke bawah. Ya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita cek satu persatu. Nah, untuk C sama dengan 0 itu nanti kita dapat A pangkat 2 tambah 2 pangkat B sama dengan 0 faktorial itu 1. Ya, supaya ini 1 ada ya. Kalau A-nya 0, B-nya 0. Kita dapat satu kasus. Ya, ketika A 0, B 0, C 0. Lalu bagaimana kalau C-nya 1? Berarti persamaannya menjadi A pangkat 2 tambah 2 pangkat B sama dengan 1 faktorial 1 juga. Berarti sama saja dengan yang tadi. A 0, B 0. Kita dapat kemungkinan kedua A 0, B 0, C-nya 1. Kalau C-nya 2, A pangkat 2 tambah 2 pangkat B sama dengan 2 faktorial itu 2. Ya, kalau A-nya 0, bisa ya B-nya 1. Jadi kita dapat A-nya 0, B-nya 1. Maka kalau A-nya 1 bisa, ya bisa B-nya 0. Ya. A-nya 1, B-nya 0. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau A-nya 2 nggak bisa lagi, karena 2 pangkat 2, 4 sudah lebih besar dari 2. Untuk C-nya 3, A pangkat 2 tambah 2 pangkat B sama dengan 3 faktorial 6. Ya, kita cek saja A-nya mulai dari 0, 1, 2. 3 nggak mungkin. Kalau A-nya 0, 2 pangkat B 6 nggak mungkin. A-nya 1, 2 pangkat B 5 nggak mungkin. A-nya 2, maka 2 pangkat B 2. Mungkin ya. Berarti A-nya 2, dapat B-nya 1. Ya, ini kemungkinan berikutnya. Selanjutnya kalau C-nya 4, maka persamaannya A kuadrat tambah 2 pangkat B sama dengan 4 faktorial itu 24. Kita cek saja A-nya mulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. 5 nggak mungkin. Untuk A-nya 0, 2 pangkat B 24 nggak mungkin. A1, 2 pangkat B 23 nggak mungkin. A2, 4 ya. Berarti 2 pangkat B 20 nggak mungkin. A3, 9. 2 pangkat B-nya harus 15 nggak mungkin. A4, 16. Berarti 2 pangkat B 8. Mungkin ya. Berarti kita dapat A-nya 4 dan B-nya 3. Ya, selanjutnya kalau C-nya 5. Maka persamaan ini menjadi A pangkat 2 tambah 2 pangkat B 5 faktorial itu 120. Ya, mungkin lebih mudah kita cek dari B-nya. Kalau B-nya 0, maka A kuadrat harus 2 pangkat 0, 1, 119. Ini tidak memenuhi ya. Kalau B-nya 1, berarti A kuadratnya harus 118. Ini juga tidak ada A kuadrat, bilangan kuadrat 118. Kalau B-nya 2, maka A kuadratnya 120 kurang 4, 116. Juga tidak mungkin. B-nya 3, A kuadratnya 120 kurang 8, 112. Juga tidak memenuhi. Kalau B-nya 4, 120 kurang 16, 104. Juga tidak memenuhi. Kalau B-nya 5, 120 kurang 32, 88. Tidak memenuhi juga. Kalau B-nya 6, 120 kurang 64, 56. Juga tidak memenuhi. Kalau B-nya 7, nggak mungkin lagi. Karena 2 pangkat 7, 128. Ya, sudah lebih besar dari 120. Jadi untuk kasus C sama dengan 5 tidak ada yang memenuhi. Bagaimana kalau C-nya 6? Di persamaannya kan menjadi A pangkat 2 tambah 2 pangkat B sama dengan 6 faktorial 720. Berarti kita coba B-nya mulai dari 0 sampai 9 ya. 2 pangkat 9, 512. Kalau B-nya 0, maka A pangkat 2, 719. Ah, tidak bisa, tidak ada itu. Kalau B-nya 1, A pangkat 2-nya 718. Nggak ada nilai A bulat yang memenuhi. Kalau B-nya 2, A kuadratnya 716. Ini juga tidak bisa. Kalau B-nya 3, A kuadratnya 720 kurang 8, 712.
juga tidak memenuhi. Kalau B-nya 4, maka A kuadratnya 720 kurang 16, 704 tidak memenuhi. Kalau B-nya 5, maka A kuadratnya 720 kurang 32, 688 tidak memenuhi. Kalau B-nya 6, berarti A kuadratnya 720 kurang 64, 656 juga tidak memenuhi. Kalau B-nya 7, 720 kurang 128 itu 508, 720 128 ini 2 9 592. Nah, ini juga tidak memenuhi. Kalau B-nya 8, maka A kuadratnya 720 kurang 256. 720 kurang 256, 464. Nah, ini juga nggak ada bilangan kuadrat ya, 464. Lalu terakhir kalau B-nya 9, maka A kuadratnya 720 kurang 512, 208. Nah, ini juga tidak memenuhi. Sedangkan kalau A-nya 10 tidak mungkin ya, karena 2 pangkat 10 sudah 1024 lebih dari 720. Berarti tidak ada lagi yang memenuhi. Sehingga banyak pasangan ABC yang memenuhi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sehingga kita jawab jawabannya yang E.